Tes. Ya, oke kita lanjut lagi ke pertemuan eh, struktur diskrit 4. Kita akan membahas mengenai himpunan. Oke, sebentar saya mau cek dulu. Sebentar, struktur diskrit 5. Ya, skema KP. Oke, saya lanjut. Misalnya tes. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas mengenai himpunan. Jadi, apa yang dimaksud dengan himpunan itu? Pertama, definisinya, himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Dan objek yang di dalam himpunan ini adalah disebut dengan elemen atau unsur atau anggota. Jadi, himpunan adalah kumpulan dari objek atau kumpulan dari elemen, unsur, atau anggota. Contoh, HMIF ini misalkan himpunan mahasiswa informatika, ini contoh misalkan organisasi mahasiswa adalah contoh sebuah himpunan, di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa, tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Kemudian yang disebut dengan huruf itu adalah juga himpunan di mana ada anggota-anggota karakter A sampai dengan Z. Oke. Kemudian cara penyajian himpunan. Himpunan sendiri itu juga ada cara menampilkannya. Pertama dengan cara enumerasi. Enumerasi itu setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci dengan menggunakan tanda kurung kurawak. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama. Bilangan asli itu bilangan 1 sampai terhingga bilangan bulat. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian contoh himpunan 5 bilangan genap positif pertama, misalkan B, 4, 6, 8, 10. Kemudian himpunan C bisa ini kucing, A, Amir, 10, paku. Ini bebas kita mau definisikan seperti apa. Bisa juga di dalam himpunan itu ada himpunan. Misalkan himpunan R adalah A, B, kemudian ABC, anggotanya merupakan himpunan AC, dan seterusnya. Bisa juga seperti ini C, himpunan di dalam himpunan, misalkan A, kemudian himpunan A, kemudian himpunan di dalam himpunan A, itu bisa juga seperti ini. Bisa juga kita bikin namanya himpunan kosong. Ini contoh. Kemudian ada istilah keanggotaan. Keanggotaan itu disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ini namanya keanggotaan atau membership. Ini sedangkan jika tandanya seperti ini, ada coretannya, ini lawannya dari keanggotaan, bukan anggota. Jadi jika X ini elemen adalah himpunan A, X merupakan anggota himpunan A. X bukan merupakan anggota himpunan A. Ini arti kalimat dari simbol. Contoh 2, misalkan A 1, 2, 3, 4, R, AB, kemudian himpunan dalam himpunan ABC, AC, menikah himpunan kosong. Maka 3 adalah anggota dari A, ABC adalah anggota dari R, C itu bukan anggota dari R, nggak ada C doang, C berdiri sendiri. Himpunan kosong itu anggota dari K, dan himpunan kosong bukan anggota dari R. Oke, contoh lain lagi, jika himpunan P1 itu AB, himpunan P2 itu himpunan di dalam himpunan AB, P3 itu himpunan di dalam himpunan AB, maka A adalah anggota himpunan P1, A adalah anggota himpunan P1, A itu bukan anggota dari P2, tidak ada A di sini langsung. Dan P1 adalah anggota himpunan dari P2. Ya, karena AB ini ada di dalam AB ini sebagai anggota. Tapi P1 itu bukan anggota himpunan dari P3. Kenapa? Karena ini cuma satu kurung, sedangkan di sini anggotanya itu adalah 2 kurung. Tetapi P2 adalah anggota daripada P3, karena ini P2 ini kan ada 2 kurung. Sedangkan di sini juga ada 2 kurung. Jadi P2 adalah anggota dari P3.
Oke, tadi kita membicarakan mengenai numerasi, sekarang kita membicarakan mengenai simbol-simbol baku. Jadi, ada beberapa simbol notasi yang ibaratnya saklek, fix. Contoh simbol ini, himpunan P adalah himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. N adalah himpunan bilangan alami, natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6 positif dan natural kurang lebih sama. Kemudian Z himpunan bilangan bulat itu ada minusnya, -2, -1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Q ini himpunan bilangan rasional pecahan 0,01, 0,002. R itu himpunan bilangan real kurang lebih sama. C itu himpunan bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Itu di luar konteks, tapi bilangan imajiner sama seperti biasa, hanya ada indeks, ada huruf Q. Kemudian ada istilah himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U. Artinya apa? Ya berarti segala hal yang ada di dunia ini atau ya semualah, semua segala kemungkinan itu disebut dengan himpunan semesta ini. U itu ya apa aja? Ya tergantung kita definisikan, bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan A itu adalah bagian dari himpunan U dengan A135 ini contoh. Terus ini notasi atau cara kita apa namanya ya, membentuk himpunan, notasi atau cara kita menulis himpunan itu seperti ini. Kita sebut elemennya, anggotanya, kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh 4. Itu adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Ini kata-katanya. Terus kita mau bikin notasinya. Kita buat X itu adalah anggota himpunan sebuah bilangan, di mana X itu adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Kita bisa juga pakai notasi simbol X. Yang penting ada di sini. Elemen X, di mana elemen X adalah anggota dari P. P itu adalah tadi himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif, di mana X itu kita pakai koma. Bilangan bulat positif, bila mana atau dan lebih kecil dari 5X lebih kecil dari 5. Yang itu paling dengan A, ini kalau dijabarkan itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Contoh kedua juga bisa seperti ini. Elemen X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah informatika, teknik informatika. Kemudian diagram Venn. Ini diagram Venn adalah sebuah diagram yang dapat merepresentasikan dari bilangan dan nanti tujuannya adalah untuk merepresentasikan dari operasi-operasi yang dapat kita lakukan pada bilangan. Contoh, misalkan ada himpunan U 1, 2, 5, 6, 7, 8. Itu 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 5, 6, 7, 8. Ini diagram Venn, kita bisa simpulkan seperti ini. Ini U adalah bilangan himpunan semesta, semua kemungkinan yang ada. Kemudian ada A, B. Jadi U-nya ini himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana A itu 1, 2, 3, 5. Sedangkan B itu 2, 5, 6, 8. Jadi kalian lihat, kita lingkarkan yang anggotanya dari A. A ini 1, 2, 3, 5, ya kita lingkarin A, 1, 2, 3, 5. B 2, 5, 6, 8, ya kita lingkarin 2, 5, 6, 8. 7 dan 4 tidak ikut di A, tidak ikut di B, tapi dia ikut di himpunan universal. Universal adalah ini, semua yang ada di kotak ini. Itu termasuk A, termasuk B, dan sisanya 7, 4. Ini yang disebut dengan representasi dari diagram Venn. Kemudian ada istilah kardinalitas atau keanggotaan. Kardinalitas adalah jumlah dari elemen di dalam A, atau disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Contoh, ini ada notasi X adalah bilangan prima lebih kecil daripada 20. Ya, kita jabarkan bilangan prima lebih kecil dari 20 ada berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19. Total ini ada 18 angka.
maka kardinalitas dari B adalah 8. Selebihnya juga contoh 2 dan 3. Kucing A ambil 10 paku, ya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka kardinalitas dari himpunan T 5, dan seterusnya. Ini dihitung 1, ini tetap dihitung 1, ini tetap dihitung 1. Kalian lihat satu kesatuan ini, satu kesatuan. Ini juga sebuah satu kesatuan. Jadi ada 3. Kemudian ada istilah himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan dengan kardinal atau keanggotaan 0, disebut dengan null set. Notasinya ada 2, seperti ini atau ini tadi yang kita sudah lihat. Contoh, anggota X di mana X lebih kecil daripada X. Maka anggota dari N adalah 0. Yang namanya X. Bilangan X lebih kecil daripada dirinya sendiri. Tidak ada sebuah bilangan yang lebih kecil daripada dirinya sendiri. Kemudian ini contoh logika. Orang Indonesia yang pernah ke bulan. Maka ya belum ada sejauh ini kan. Makanya nilai daripada kardinalitas P adalah 0. X adalah akar persamaan kuadrat daripada X kuadrat tambah 1. Ya nggak ada dong. Kalau kalian masih ingat dulu penyelesaiannya, X kuadrat sama dengan min 1. Ini zamannya SMA. Maka X sama dengan plus minus akar dari min 1. Nah ini nggak ada. Yang ada ini bilangan imajiner. Akar kuadrat dari min 1. Himpunan, nah ini tadi himpunan kosong bisa ditulis juga seperti ini. Ya, lihat kosongnya baru dikasih tanda kurung kerawal. Ini, nah ini seperti ini. Kalau ada seperti ini ya kalau lihat dulu ini yang ini di dalam, yang di dalam ini yang dijadikan simbol 0 baru dikasih tanda kurung kerawal. Lihat kurung kerawal di luarnya seperti itu. Paham ya maksud saya? Satu kurung kerawal kosong itu bisa kita ganti dengan simbol ini. Jadi ini tuh kalau ada seperti ini bukan himpunan kosong nih, yang ini nih. Yang ini tuh bukan himpunan kosong. Karena ia memuat satu elemen, dia memuat sebuah elemen, yaitu apa? Ya sebuah himpunan kosong. Himpunan kosong pun sebenarnya kalau dia menjadi anggota, dia seperti ini ya. Ya, dia menjadi sebuah elemen. Beda kalau misalkan dia hanya sebagai satu himpunan yang berdiri sendiri. Misalkan seperti ini. Misalkan A sama dengan himpunan kosong. Ya, kalau ini nggak ada. Seperti itu. Oke, sekarang subset. Ini kita balik ke diagram Venn. Himpunan bagian itu dinyatakan jika sebuah himpunan A adalah bagian daripada himpunan B jika setiap elemen A itu ada di elemen B. Dalam hal ini, B dinyatakan sebagai superset atau A dinyatakan sebagai subset dari B. Tergantung istilah ya. Kalau saya lebih suka A ini subset dari B. Notasinya seperti ini. Lebih kurang sama dengan. Jadi, semua anggota yang di A ini ada juga di dalam anggota B. Jadi misalkan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 100. Misalkan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Otomatis kan di sini cuma 1 sampai 10, sedangkan sisanya 11 sampai 100 kan di sini. Nah, berarti kan yang di dalamnya ini 1 sampai 100 kan juga masih bagian daripada B. Ya. Itu notasinya seperti ini. A di dalam B. Oke, ini contoh. Ini contohnya nggak bisa saya bahas, tapi intinya bisa kalian buktikan sendiri. Kemudian ini ada teorema ya. Teoremanya itu, nah, ini kita bahas teoremanya aja. Teorema itu berarti sesuatu yang kalau masih ingat di penjelasan sebelumnya mengenai apa namanya teorema ada yang implikasi sebelumnya, biimplikasi argumen, maka teori argumen itu berarti teorema itu adalah sesuatu argumen yang benar dan sudah dibuktikan. Jadi ada sebuah teorema, ini teorema 1. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Ini sembarang himpunan A bentuknya seperti apa aja. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Berarti ya A subset dari A. Kalau ini bisa
A subset dari A, tapi bukan A lebih kecil sama dengan A ya, itu beda ya. Ini subset, bukan lebih kecil, bukan bilangan, ini himpunan. Himpunan kosong merupakan himpunan dari A, himpunan bagian dari A. Jadi, himpunan kosong itu juga sebenarnya anggota daripada himpunan itu sendiri. Nih, 0 itu adalah subset dari A. Jika A subset dari B, B subset dari C, ini hukum komutatif berlaku. Maka A juga lebih kecil daripada C. A subset daripada C. Oke, itu teorema yang pertama. Kemudian ini juga ada tambahannya. Jika 0, himpunan kosong subset dari A, dan A subset dari A dirinya sendiri, maka 0 dan A disebut himpunan tak sebenarnya atau improper set dari himpunan A. Contoh, di A1, 2, 3, maka 1, 2, dan 3 dan 0 adalah improper subset dari A. Ini istilah aja. Jadi, himpunan bagian tak sebenarnya. Jadi, 1, 2, 3 adalah juga himpunan. Tapi ini maksud 1, 2, 3 secara keseluruhan ya. Bukan 1, 2, 3, 1, 1. Enggak. Tapi secara keseluruhan dia juga subset dari ini. Tapi bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah 1, 2, 3, dan juga 0. 0 juga termasuk. Ini cuma istilah improper subset. Oke. Kemudian juga ini berbeda subset ya. Subset itu notasinya ada garis di bawahnya, sedangkan ini bagian dari, bukan subset, bagian dari. A bagian dari B, A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama persis dengan B. Contoh, A adalah himpunan bagian sebenarnya proper subset dari B. Contoh 1, 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 2, dan 3 adalah proper subset dari 1, 2, dan 3. Kalau seperti ini harus sama persis. Seperti itu. Digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian subset dari B yang kemungkinan bukan sama persis, tapi ada kemungkinan memungkinkan A sama dengan B. Seperti itu. Contohnya gimana? Tadi 1 sampai dengan 10 dan 1 sampai dengan 100. Ya, kemungkinan A sama dengan B kan bisa seperti ini. Kalau ini kan beda. Cuman 1 atau 2 dan 3 seperti itu. Ini ada contoh latihan, ini juga ada jawabannya. Silakan dicek sendiri. Ini intinya adalah ada dua buah himpunan A dan B. Kemudian kita disuruh tentukan kemungkinan himpunan C. Kita diminta himpunan C sehingga A subset bukan subset A himpunan bagian dari C himpunan bagian dari B. Ya, kalian tentukan C-nya itu berapa, 2, 3, berapanya ada caranya. C harus mengandung A, 1, 2, 3, dan sekurang-kurangnya minimal B. Maka C hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh seperti itu. Ini hanya tebak-tebakan seperti itu. Kemudian himpunan yang sama, beda dengan subset, ini namanya equal atau sama dengan. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Berarti dengan kata lain sama persis. Dan ini bisa ada persamaan logika seperti ini. Ini implikasi ya, jika dan hanya jika. A sama dengan B itu ekuivalen dengan A subset dari B dan B subset dari A. Ya, A ada bagian dari B, B bagian dari A, saling bagian satu sama lain. Ini contohnya bisa kalian buktikan sendiri. Terus kemudian himpunan yang ekuivalen. Ekuivalen yang sama berarti himpunan yang setara seperti itu. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama atau jumlah keanggotaannya sama. Oke, seperti ini. A ekuivalen dengan B ekuivalen jika dan hanya jika total anggota A dan total anggota B itu sama. Contoh A 1357, ada 4 anggotanya, B 1234. Maka A itu
ekuivalen dengan B, karena jumlah totalnya itu ada 4. Oke, sekarang kita membahas himpunan yang saling lepas. Jadi dua buah himpunan itu saling lepas jika nggak ada anggotanya yang sama. Jadi nggak ada anggota himpunan itu yang kebetulan sama sama persis, disjoin, lepas. Ya contoh misalkan himpunan A 1, 3, 5, 7, 9, sedangkan B 2, 4, 6, 10. Ini bilangan ganjil, ini bilangan genap. Kagak ada kan bilangan yang ada dimiliki di kedua buah himpunan, itu contohnya. Itu namanya himpunan disjoin atau saling lepas. Kemudian ada istilahnya himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Itu notasinya seperti ini. Power set dari A adalah 2 pangkat A. Jika kardinal dari A ini jumlah anggota dari A, M, maka jumlah anggota daripada power set daripada A adalah 2 pangkat M. Contoh, ini berarti dikombinasikan, semua kombinasi kemungkinan. Contoh, jika misalkan ada A, anggotanya itu 1, 2, maka power set daripada A adalah segala kemungkinan dari anggota yang dapat terjadi. Termasuk himpunan kosong, 1, 2, sama kombinasi 1, 2. Kalau di total adalah 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 2, ini kan jumlahnya ada 2. 2 pangkat 2 totalnya adalah 4. Makanya rumusnya berlaku seperti ini. Oke. Ini contoh lain lagi, kalian bisa baca sendiri terkait dengan himpunan kosong. Oke, sekarang kita masuk ke dalam operasi dalam himpunan. Operasi dalam himpunan itu bisa digambarkan dengan diagram Venn. Ini paling gampang nih, ini sama seperti logikanya AND sama OR. OR AND itu, atau irisan itu, intersection atau AND, notasinya seperti ini. Itu sebuah anggota X, jika X-nya itu anggota A dan X juga anggota B. Jadi ya dimiliki kedua-duanya seperti itu. Ya contoh misalkan A 2, 4, 6, 8, 10, B 4, 10, 14, 8. Coba lihat angka yang sama apa? 4 sama 10. Jadi di sini ada 4, ada 10, di sini ada sisanya. 2, 6, 8, sini 14, 18, seperti itu. Ya gampang lah, intinya hanya melihat mana yang anggotanya itu dimiliki keduanya. Nah kalau gabungan union apa? Gabungan union ya berarti semua bukan semua, tapi gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Misalkan himpunan A 258, B 752. Berarti ya semuanya itu 257, tapi 5-nya ini karena kebetulan sama, kita hanya sebut sekali saja. 2, 5, 7, 8, 8 dan 22. Jadi kalau ada yang sama di sini, kita hitung sekali. Oke, dan jika digabung dengan himpunan kosong, maka ya pasti nilainya A. Sesuatu digabung dengan himpunan kosong atau di apa diikut sertakan bilangan kosong, berarti himpunan kosong, maka adalah himpunan itu sendiri. Komplement. Kalau komplement itu adalah sebuah kebalikan. Jadi misalkan komplement itu ibaratnya seperti kalau di logika itu seperti inverse, seperti itu, not. Komplement dari A adalah sebuah elemen X di mana X itu anggota daripada bilangan universal dan X itu bukan bagian dari A. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan segala kemungkinan angka itu, semua kemungkinan bilangan universal itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan himpunan A itu 1, 3, 7, 9, bilangan ganjil. Maka komplement dari A adalah semua bilangan yang nggak ada di A, yang nggak ada di dalam himpunan A. Itu di luar sini, berarti sisa daripada 1379 yang ada di U, ya berarti kan sisanya 2, 4, 5, 6, 8. Contoh, yang contoh 2 juga kurang lebih intinya sama. Komplement adalah kebalikan segala anggota elemen yang ada di luar himpunan A. Seperti itu.
Ini juga contoh lainnya kurang lebih sama, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian selisih atau difference. Selisih adalah, ya namanya selisih. A dikurang B, himpunan A dikurang B adalah anggota daripada A yang tidak dimiliki anggota daripada B. Jadi misalkan ada satu lingkaran ini, himpunan A dan himpunan B, maka yang dimaksud dengan selisih adalah ya sisanya ini. Anggota ini adalah anggota yang ada di A, tapi tidak ada di B. Maksudnya tidak ada di yang sama-sama dimiliki A dan B di tengah-tengah, dia hanya ada di A. Contoh, misalkan A itu 1 sampai 10, B 2, 4, 6, 8, 10. Maka kalau A difference B, ya berarti sisanya kalian kurangin aja 1, 2, 3, 4, 5, 10 dengan 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Kalian A-nya ini jangan kalian sebut yang 2, 4, 6, 8, 10. Berarti sisanya 1, 3, 5, 7, 9. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini kalau misalnya ada himpunan A 1, 3, 5, himpunan B 1, 2, 3, ya kalian tinggal coret aja ini kalau yang sama seperti itu. Coret yang sama. Berarti sisanya adalah 5. Kalau yang ini 1, 2, 3, ini dibalik. B dikurang A. Kalian coret yang sama 1, 1. Nih, kalian coret yang sama 3, 3. Tapi kalian lihatnya yang ini sebelah sisi kiri 2. Nah, itu beda ya. Ini juga kan lihatnya sisanya yang sebelah sisi kiri 5, sedangkan yang ini 2. Oke. Nah, kalau ini istilahnya symmetric difference. Satu kalau Indonesianya beda setangkup. Kalau beda setangkup itu simbolnya seperti ini. Plus ada lingkaran. Jadi yang dilihat itu adalah ini yang hitam ini. Uh, Anggota dari A dan anggota dari B, gabungan anggota A dan B, tapi bukan yang dimiliki keduanya gitu. Misalkan A 2, 4, 6, B 2, 3, 5. Asymmetric difference dari B adalah, ya kalian lihat, ini kalau misalkan ada yang sama kita coret. Ini 2, ini kan ada di A, ada di B, kita coret. 2 kita coret, berarti 4 nggak ada di sini, nggak ada di B, 6 nggak ada di B. Berarti ya udah kita urutin dari besar ke kecil, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini juga contoh yang lainnya. Oke, jadi ada banyak operasi himpunan dari operasi-operasi himpunan. Kemudian selanjutnya ada teorema yang kedua. Tadi ini symmetric difference atau beda setangkap ini mempunyai dua hukum. Ini teorema. Kita sudah pasti ini benar argumennya. Symmetric difference dari B itu sama hukum komutatif itu sama aja dengan himpunan B symmetric difference dengan A. Kemudian ini asosiatif. Kalau dalam kurung begini, A symmetric difference B, kemudian symmetric difference C, ya dalam kurungnya bisa kalian pindahkan. Bisa di depan, bisa juga di belakang. Oke. Kemudian sama seperti bilangan, himpunan juga bisa dikalikan. Tapi dengan Cartesian product istilahnya. Cartesian product itu notasinya itu seperti perkalian seperti ini. Jadi jika A ini anggota A dari himpunan A dan B anggota himpunan dari B, jadi sebenarnya tinggal dikombinasikan seperti itu. Ini kan seperti kombinasi nih, ada dalam kurung. Contoh, C itu 1, 2, 3, D, A, B. Maka perkalian atau perkalian kartesian ini ya kalian tinggal kombinasikan C dan D. Nah, 1 dan 1, A dalam kurung, koma 1 dan B kalian kombinasikan satu-satu. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Nah, seperti ini. Oke, itu contoh satu yang gampang, contoh dua juga gampang. Ini contoh yang lainnya. Dan contoh-contoh dan latihan yang lainnya. Oke, sekarang sebentar. Kita sudah sampai di slide 37. Oke. Oke, saya akan selesai sampai di slide 40.
Oke, ada perampatan operasi himpunan. Perampatan itu maksudnya adalah deret baris seperti itu. Jadi kalau misalnya ada himpunan A ada beberapa himpunan, misalkan ada A1, A2, A3, intinya ada beberapa himpunan yang sejenis A1, A2, A3, anggota yang sejenis misalkan angka dengan angka seperti itu. Jika didankan, ini tadi operasi tadi kan ada dan atau, ini intersection, ini tadi yang ini dan itu sebenarnya yang ini tadi. Ini dan ini tadi yang tengah-tengah, irisan, intersection, atau ini union, gabungan semua. Tadi yang sudah kita jelaskan, perkalian juga sudah. Ini bisa seperti deret. Kalau diiriskan semua, ya notasinya seperti ini. Kalau di unionkan semua seperti ini. Kalau Cartesian productkan semua seperti ini simbolnya. Kalau di symmetric difference atau beda setangkup dari ini, beda setangkup, ini sama juga seperti deret. Ini bisa dibariskan, terus notasinya seperti ini, hanya notasi. Oke, ini bisa kalian baca, ini hanya contoh notasi aja ya. Jadi bisa kalian tulis seperti ini. Kemudian hukum himpunan, nah himpunan juga sama seperti logika, ada beberapa hukum, kurang lebih juga hukumnya sama. Ada hukum identitas, himpunan A diunionkan, digabungkan dengan himpunan kosong, ya berarti A itu sendiri. Himpunan A kalau diiriskan dengan universal, semua kemungkinan yang ada ya A itu sendiri. Sekarang hukum nul dominasi, kalau A diinterseksikan, didankan dengan bilangan nul, ini tinggal dibalik ya. Ini atau ini jadi dan, ya berarti jadi nul. A jika digabung dengan universal jadi universal. Hukum komplement, ini kurang besarnya aja. A di di unionkan dengan komplementnya A, maka ya keseluruhan universal itu sendiri. A jika diiriskan dengan negasi daripada A, saya sebutnya juga bisa negasi, ya hasilnya bilangan kosong. A dengan lawannya ya berarti kan hasilnya nilai kosong. Nah, idempoten ya berarti dengan dirinya sendiri. Pasti hasilnya A join dengan A intersection dengan A ya berarti dirinya sendiri. Kemudian kalian juga bisa lihat nih, di sini juga ada hukum De Morgan sama seperti yang waktu kita itu. Kalian bisa lihat sendiri involusi itu seperti ini. Negasi A dinegasikan lagi ya pasti A. Penyerapan absorpsi ini A di unionkan dengan A dan B, hasilnya nanti A, ini juga sama, tinggal dibalik saja. Komutatif ini tinggal dipindahkan himpunannya A union B sama dengan B union A. Asosiatif itu tinggal kalian pindahkan dalam kurungnya dari dalam kurung depan jadi ke belakang dan sebaliknya. Dan bisa juga kalian tukar-tukar posisinya. Seperti itu. Hukum distributif itu sama seperti perkalian, misalkan A union B dan C, ya berarti satu-satu. A union B, ibaratnya kayak ini dikali ini dikali ini. A union B dan A union C. Ibaratnya kayak distributif. Ini A iris A join. Ini kan A join atau N lah. AN ke B dulu, baru AN ke C dulu. Seperti itu. De Morgan juga sama. Not dari A and B ya berarti not A or not B juga. Ibaratnya ini dinotin, ini diganti. Ini dari or jadi not jadi or, n jadi or jadi n seperti itu. Terus hukum 0 atau 1. Negasi dari bilangan kosong ya semua bilangan yang ada. Negasi dari semua bilangan yang ada ya bilangan kosong. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk di prinsip dualitas.